Halo semuanya, selamat datang di iTech 4. Peluncuran Samsung Galaxy S23 Ultra ini sudah dekat karena Samsung telah menetapkan tanggal resminya 1 Februari nanti. Tapi kita nggak perlu nunggu sampai acara Unpacked tersebut karena dalam rumor bocoran iTech News kali ini saya akan informasikan perihal apa saja yang perlu kalian ketahui tentang smartphone terbaru milik Samsung ini. Jadi, apa yang baru? Pada iTech News pertama ini, saya sudah mengumpulkan semua yang saya ketahui tentang Galaxy S23 Ultra dan melihat bagaimana perubahannya dibandingkan S22 Ultra sebelumnya. Informasi terbaru tentang Samsung Galaxy S23 Ultra yang pertama, semua model S23 Ultra di seluruh dunia bakal menggunakan chip Snapdragon 8 Gen 2. Jadi tidak ada lagi versi Exynos. Yang kedua, kamera utama 200 megapiksel. Kemudian yang ketiga, improvement pada kameranya. Lalu yang keempat, desain sedikit lebih halus. Yang kelima, layar lebih terang. Yang keenam, penyimpanan dasar 256 GB, 2 kali lipat dari sebelumnya yang masih menyediakan kapasitas 128 GB. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pengeras suara. Lalu yang kedelapan, kemungkinan konektivitas satelit. Ini kok pada ikut-ikutan Apple ya. Lalu yang kesembilan, ukuran baterai yang sama, kecepatan pengisian yang sama juga. Ini sih bukan yang baru ya. Oke, kita akan bahas poin-poin penting dari 9 informasi terbaru tadi. Dimulai dari yang pertama, model dan desainnya. Nah, jadi Galaxy S23 Ultra ini akan mengakhiri salah satu kebiasaan Samsung yang paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pembagian seri ponsel andalan dalam dua versi. Satu dengan prosesor Snapdragon dan satu lagi dengan chip Exynos. Dan di Samsung S23 Ultra diharapkan diluncurkan dengan chip Snapdragon 8 Gen 2 di seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi versi Exynos untuk di Galaxy S23. Dan tidak ada pembuat ponsel besar lainnya yang menggunakan chip Samsung ini. Dan mungkin juga berarti akhir dari upaya Samsung di bidang ini. Coba diinget-inget, smartphone atau brand smartphone lain yang pakai chip Exynos ada nggak ya? Komen di bawah ya. Dan masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ini akan menguntungkan kita sebagai konsumen dalam jangka panjang atau tidak. Tetapi setidaknya dalam waktu dekat ini adalah langkah yang disambut baik. Chip Snapdragon yang akan digunakan di Galaxy S23 Ultra ini lebih kuat dan hemat daya daripada rekan chip Exynos yang lainnya. Ya, dari versi manapun. Dan dari segi desain, Galaxy S23 Ultra ini terlihat sangat mirip dengan S22 Ultra, sehingga kebanyakan orang akan kesulitan membedakan keduanya. Namun, meskipun mirip, pasti akan ada perbedaan. Salah satunya adalah sisi ponsel yang lebih rata, yang akan membuatnya sedikit lebih mirip iPhone dan lebih mudah digenggam saat diletakkan di atas meja. Setiap lensa kamera individu juga akan lebih besar, sehingga casing kalian yang punya S22 Ultra ini tidak akan cocok digunakan di
S23 Ultra. Perubahan kecil lainnya adalah tombol yang lebih besar untuk daya dan volume, yang sekarang akan diposisikan sedikit lebih rendah untuk jangkauan yang lebih mudah. Jadi kalau ketinggian kan gimana ya, tombolnya itu kurang pas nih, jadi tangan itu harus di separuh gini kan. Nah, adapun warna Galaxy S23 Ultra, beberapa bocoran memprediksi ada warna Phantom Black, kemudian Cotton Flower, kemudian Mystic Lilac, dan Botanic Green. Dan sepertinya warna putih polos ini tidak dirilis untuk Samsung S23 Ultra kali ini. Yang kedua, kamera utama 200 megapiksel dan improvementnya. Dengan kamera utama, kamera ultra wide, dan kedua kamera zoom di bagian belakang, Galaxy S23 Ultra ini akan mempertahankan posisinya sebagai salah satu kamera smartphone paling serbaguna di pasaran. Wow. Tahun ini kamera utama mendapatkan peningkatan besar setelah 3 generasi menggunakan sensor 108 megapiksel. Samsung membuat lompatan ke sensor 200 megapiksel yang lebih mengesankan. Tetapi jangan lupa bahwa kalian masih akan mendapatkan foto 12 megapiksel. Dan yang penting adalah teknologi sebenarnya. Berkat peningkatan kualitas sensor dan dengan pixel binning, idenya adalah untuk mendapatkan bidikan yang lebih bersih dalam cahaya redup dan lebih detail. Ponsel ini juga akan mendukung perekaman video 8K pada 30 fps. Peningkatan dari 8K 24 fps pada model sebelumnya. Yang ketiga, display. Samsung adalah pemimpin pasar dalam teknologi display. Tetapi menariknya, pembuat ponsel lain telah mengadopsi panel OLED E6 terbarunya dalam ukuran 6,8 in. Samsung menyebut layar S23 Ultra Dynamic AMOLED 2 kali dan memiliki resolusi 1440p dan teknologi LTPO untuk kecepatan refresh variabel mulai dari 1 Hz hingga 120 Hz. Samsung tetap menggunakan kamera depan bergaya punch hole untuk tampilannya, jadi tidak ada yang baru di S23 Ultra ini untuk tampilan depannya. Nah, berkat peralihan ke teknologi panel OLED Samsung E6 yang baru, kalau S22 Ultra kemarin kan menggunakan panel OLED M11 ya kalau nggak salah, kita juga akan melihat peningkatan dalam warna layar dan kecerahan yang tinggi. Lalu dari segi biometrik, S23 Ultra hadir dengan pemindai sidik jari ultrasonic yang terbukti cukup andal dan cukup cepat. Ponsel ini juga mendukung pengenalan wajah berbasis gambar dengan kamera depan. Dan perlu diingat bahwa ini masih tidak seaman pengenalan wajah 3D seperti Face ID-nya milik Apple. Yang keempat, audio. Satu hal yang saya benar-benar ingin Samsung tingkatkan adalah kualitas audionya. Model Galaxy Ultra sebelumnya ini tidak memiliki bass yang cukup nendang, versi saya ya. Dan saya mengharapkan improvement lebih banyak lagi di sisi audionya pada smartphone flagship milik Samsung ini. Beberapa leakers juga mengklaim bahwa Samsung akan mengadopsi speaker yang lebih baik dengan dukungan Dolby Atmos di Samsung S23 Ultra. Ya, semoga saja. Dan bagi beberapa orang yang masih bertanya-tanya apakah
jack headphone 3,5 mm ini akan hadir kembali di S23 Ultra? Jawabannya no, tidak mungkin. Lalu yang kelima, konektivitas satelit. Ini sih saya agak ragu ya, apakah Samsung S23 Ultra juga benar-benar ingin bermain di ranah ini seperti iPhone 14 Pro. Ya, kita lihat aja nanti. So, kesimpulannya, Galaxy S23 Ultra tidak diragukan lagi adalah salah satu ponsel yang sangat ditunggu kehadirannya di awal tahun 2023 ini. Lagi pula, itu adalah andalan terbaik Samsung untuk smartphone yang tidak dilipat. Kalau yang dilipat kan ada banyak lah, Flip, Z Fold dan lain-lainnya, itu ya cukup banyak pilihannya. Nah, dengan chip Snapdragon baru untuk semua model dan menggandakan penyimpanan dasar ke 256 GB, itu memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk terjual dengan baik juga. Ditambah kamera 200 megapiksel baru yang cukup menjanjikan. Saya sangat senang dengan S23 Ultra, tetapi ada satu teka-teki terakhir yang tidak saya ketahui. Harganya. Akankah Samsung mengikuti tren industri dan menaikkan harga S23 Ultra? Kita lihat aja nanti ya, tanggal 1. Oke, segini dulu iTech News edisi 1 kali ini. Jangan lupa di subscribe buat dukung channel ini. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Ngurah Halid, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.